Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Supriyanto. Kali ini kita akan membahas tugas matematika soal bilangan bulat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari halaman 25-26 buku SPS Matematik 6. Soal nomor 1, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Kita tuliskan dulu informasinya. Pada siang hari suhunya 2 derajat Celcius. Malam hari turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Ditanyakan besar penurunan suhu dari siang ke malam hari. Nah, cara ini soal ini bisa kita selesaikan. Yang pertama dengan kalimat matematika, yang kedua nanti dengan gambarnya ya. Besar penurunan suhu dari siang ke malam hari. Penurunan, kenaikan itu kita bisa cari dengan cara mencari selisihnya. Selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit ya. Kalau di sini tentang suhu berarti suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Suhu yang tinggi 2 derajat Celcius, yang rendah negatif 5 derajat Celcius. Berarti selisihnya atau penurunannya itu dari suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertingginya 2 derajat Celcius dikurangi negatif 5 derajat Celcius. Nah, operasi pengurangan ini supaya mudah kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawan bilangannya. Di sini negatif, lawannya positif. Ya, sehingga 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 2 ditambah 5. Hasilnya di sini 7 derajat Celcius. Jadi, besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut adalah 7 derajat Celcius. Ini cara dengan kalimat matematika. Kita bisa mencarinya. Misalkan kita tuliskan di sini. Misalkan di sini 0 derajat. Suhu mulanya adalah 2. Misalkan saya tulis di sini 2. Kemudian turun menjadi negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, negatif 5. Dari 2 derajat menjadi negatif 5. Ini penurunannya berapa? Kita bisa hitung dari 2 ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti penurunannya 7. Ini turunnya 7 derajat Celcius. Ya. Jadi bisa dikerjakan dengan seperti ini, pakai kalimat matematika ataupun dengan penggambaran seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Baik, kita tuliskan informasinya dulu. Yang pertama, Andi menggunakan lift dari lahan parkir. Kemudian, lahan parkir itu ternyata 2 lantai di bawah lantai 1. Artinya, lahan parkir ini berada di bawah tanah. Ya, bisa dituliskan posisinya negatif 2. Kemudian Andi naik 6 lantai. Dari posisi awal naik 6 lantai. Yang ditanyakan di lantai berapakah Andi sekarang? Jawab, posisi Andi sekarang. Jadi posisi awal, karena di sini Andi naik, berarti ini ditambah ya. Ini di sini tadinya di lantai 2,
di lantai parkir 2 lantai di bawah lantai 1, kemudian naik 6 lantai. Naik berarti kalau naik penjumlahan ditambahkan ya. Kalau turun mengurangi, kalau naik menambah. Nah, di sini posisi Andi sekarang berarti pada posisi awal ditambah kenaikannya ya. Jadi posisi awalnya tadi di posisi 2 lantai di bawah lantai 1. Artinya posisinya kalau kita gambarkan itu seperti ini. Kan ini lantai 1 ya. Misalkan ini sebuah gedung. Nah, di sini lantai 1. Artinya lantai 1 ini posisinya sama dengan permukaan tanah. Atau kita tuliskan di sini sebagai titik 0. Nah, Andi berada di 2 lantai di bawah lantai 1. Artinya berada di bawah ini, berada di bawah titik 0. Berarti di sini negatif 2. Nah, kemudian dari posisi negatif 2 ini, Andi naik 6 lantai. Ya, 6 lantai. Ini lantai pertama, kedua, ya dari ini lantai pertama, dan yang kedua, 3, 4, 5. Ya, dari posisi awal ini naik 6 lantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini posisi sekarang ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisi sekarang berarti dari posisi awal negatif 2 naik 6 lantai. Berarti ini posisi dari sini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang berarti Andi berada di lantai 4. Ya, jadi posisi Andi sekarang berada di lantai 4. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Nah, ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan air laut. Artinya posisi ikan itu, kalau kita gambarkan di sini, ini posisi air laut ya. Ya, ini sebagai air laut. Ada ikan berenang di kedalaman 4 meter. Sekarang kita gambarkan seperti ini. Berarti permukaan air laut ini kita tuliskan sebagai titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Posisi awal ikan ini berada di 4 meter di bawah permukaan air laut. Ikannya di sini ya. Nah, ikan ini kemudian umpan berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berarti kalau dia permukaan laut artinya negatif 11. Ini negatif 4 ikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ya, di sini ada umpan. Tepat di bawah ikan ini ya.
Nah, ditanyakan berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan. Oke, kita jawab ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan. Caranya kita bisa menghitung dengan posisi umpan ini dikurangi dengan posisi mula-mula atau posisi ikan. Itu bisa. Atau kalau langsung dari sini juga bisa. Jadi di sini turunnya kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti di sini harus turun sejauh 7 meter di bawah permukaan air laut. Kalau dengan kalimat matematika, posisi umpan dikurangi posisi ikan. Posisi umpannya itu negatif 11, dikurangi posisi ikannya, di sini negatif 4. Operasi ini kita ubah menjadi operasi penjumlahan, yaitu negatif 11, ini menjadi penjumlahan, dan di sini diubah menjadi lawan bilangan. Negatif 11 tambah 4, hasilnya negatif 7. Kok negatif 7? Artinya ini turun ya di bawah permukaan air laut. Jadi ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan sejauh negatif 7 meter. Maksudnya turun sejauh 7 meter di bawah permukaan air laut. Nomor 4. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Kita tuliskan. Tinggi balkon 5 meter dari permukaan tanah. Ya, balkon itu seperti teras tapi di lantai atas ya. Kemudian karena tersenggol, kacamatanya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Artinya posisinya negatif 3. Ya, karena ini di kolam sedalam 3 meter, berarti posisinya sekarang berada di posisi negatif 3. Kita gambarkan. Mohon maaf. Ya. Jadi sini balkon ya, balkon posisinya sini balkon. Ini kita anggap sebagai tanah. Berarti sini posisinya 0. Nah, kacamatanya itu terjauh ke dalam kolam. Sini ada kolam. Ya, kolam. Dalamnya ini 3 meter. Karena di permukaan tanah kita tuliskan negatif 3. Ditanyakan berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian. Jadi kacamata yang tadi posisinya di sini, kemudian jatuh sampai di sini. Nah, jaraknya kita bisa langsung menghitungnya sebenarnya dari sini balkon sampai ke tanah ini jaraknya 5. Kemudian dari tanah ke dasar kolam ini 3. Berarti jarak dari balkon sampai ke dasar kolam ini 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini pakai cara ini juga boleh. Kita tuliskan dengan kalimat matematika juga bisa ya. Jadi jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian ya, jaraknya ini sama dengan selisih juga bisa. Jarak tingginya dikurangi jarak rendah. Ya, jarak tingginya itu 5, kemudian dikurangi jarak rendahnya, yaitu negatif 3. 5 dikurangi negatif 3, kita ubah menjadi operasi penjumlahan. 5 tambah 3.
Ini menjadi penjumlahan dan ini negatif menjadi lawan bilangannya positif. Ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi jarak kacamata yang terjatuh dengan pakaian adalah 8 meter. Kita lanjutkan soal nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Suhu mula-mula negatif 18, kemudian naik 10, kemudian turun lagi 8. Yang ditanyakan suhu sekarang ya. Ini bisa kita cari dengan suhu mula-mula. Kalau naik berarti tambah ya. Suhu mula-mula ditambah kenaikan, turun berarti mengurangi, dikurangi penurunannya. Suhu mulanya negatif 18 derajat Celcius. Kemudian naik berarti tambah 10 derajat Celcius, turun mengurangi 8 derajat Celcius. Negatif 18 tambah 10 sama dengan negatif 10, kemudian dikurangi 8. Negatif 8 dikurangi 8. Ini kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Di sini pengurangan menjadi penjumlahan dan ini positif menjadi lawannya negatif. Negatif 8 tambah negatif 8 sama dengan negatif 16 derajat Celcius. Ini bisa kita kerjakan juga ya, sama. Ini kita tuliskan di sini suhunya 0. Suhu mula-mulanya maaf, ini pakai ini saja. Nolnya kurang ke atas. Di sini nolnya ya. Suhu mula-mulanya kita tuliskan di sini negatif 18. Kemudian naik ya, naik 10. 18 ini naik 10. 1, 2, 3, 4, di sini berarti sampai di titik negatif 8 ya. Dari sini naiknya 10. Nah, setelah naik turun lagi ya, turun lagi sejauh 8. Kemudian turun lagi set 8. Dari negatif 8 turun 8. Berarti sini sampai negatif 16. Nah, cara seperti ini juga boleh. Dengan tuliskan kalimat matematikanya juga bisa ya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada ikan pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Artinya posisinya negatif ya. Kita gambarkan. Misalnya ini air laut. Ya, ini titik 0. Di sini ada burung. Ya, kemudian di sini ada ikan. Di bawah permukaan laut berarti kita tuliskan negatif 1. Jarak burung dengan ikan tersebut ya, ini mudah sekali ya, tinggal kita hitung dari sini ke sini jaraknya 12 tambah ke sini lagi 1, berarti jaraknya 13 meter. Bisa kita hitung juga dengan jarak tertinggi dikurangi jarak terendah, boleh ya. 12 meter dikurangi negatif 1 meter sama dengan 12 tambah 1 meter, 13. Jadi jarak burung dengan ikan tersebut sama dengan 13 meter.
Nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Suhu mula-mulanya 25, kemudian suhunya sekarang turun menjadi 20 derajat Celcius. Besar penurunan ya. Penurunan atau kenaikan ini bisa kita cari dengan mencari selisihnya. Ya, besar penurunan suhu ruangan tersebut ini dengan cara mencari selisihnya, suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertingginya 25 dikurangi 20 sama dengan 5 derajat Celcius. Bisa juga kita gunakan garis bilangan ya. Di sini 0, soal di sini 25 derajat Celcius, kemudian turun menjadi 20 derajat Celcius. Ini yang ditanyakan penurunannya ya. Dari 25 turun menjadi 20. Penurunannya berapa? Berarti penurunannya 5 derajat. Caranya seperti itu ya. Jadi besar penurunan suhu ruangan tersebut adalah 5 derajat Celcius. Kita lanjutkan nomor 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Mula-mula maju 8 langkah, kemudian mundur 12 langkah. Nah, terakhir maju lagi 6 langkah. Ditanyakan jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Bisa kita gambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Kalau kita anggap titik mula-mulanya di sini 0 ya. Kemudian maju. Kita samakan seperti pada garis bilangan. Kalau maju berarti ke kanan ya. Ke kanan sejauh 8 langkah. Dari sini kemudian ia mundur ya. Berarti dari sini mundur. Nah, mundurnya dari sini ke sini sudah 8. Kalau 12 berarti kurang 4. Berarti di sini sampai di titik negatif 4. Nah, dari posisi awal maju 8 langkah, kemudian mundur 12 langkah. Sekarang posisinya di negatif 4. Kemudian maju lagi ya. Dari sini maju lagi 6 langkah. Ya, dari sini sampai sini sudah 4. Karena di sini maju 6 langkah, berarti di sini sampai di titik 2. Nah, yang ditanyakan jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Titik mula-mulanya di titik 0. Sekarang ia berada di titik 2. Berarti jaraknya 2 langkah. Ya, coba kita lihat langkah mula-mula. Kalau mundur berarti mengurangi, kalau maju berarti menambah. Ya, langkah mula-mulanya maju berarti nilainya positif. Langkah mula-mulanya maju, kemudian mundur berarti mengurangi. Ya. Mengurangi 12, kemudian maju lagi tambah 6. 8 kurangi 12 sama dengan 8 tambah negatif 12 sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Jadi anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula sampai dari titik mula-mula sampai sekarang titik yang sekarang, posisi sekarang itu adalah jaraknya 2 langkah. Kita lanjutkan nomor 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Suhu mula-mulanya negatif 12, kemudian naik 1 derajat setiap 10 menit. Jadi kalau
sudah 10 menit, suhunya naik 1 derajat. Setelah 20 menit, berarti 2 derajat, dan seterusnya. Ya, ditanyakan setelah 30 menit. Ini mudah sekali ya. Suhu kulkas setelah padam selama 30 menit. Suhunya ya. Suhu mula-mula ditambah suhu kenaikan selama 30 menit. Suhu mula-mulanya negatif 12. Ditambah kenaikannya ya. Setiap 10 menit suhunya naik 1 derajat. Berarti kalau 30 menit 3 derajat ya. Negatif 12 tambah 3 derajat. Hasilnya negatif 9 derajat. Jadi suhu kulkas setelah padam selama 30 menit adalah negatif 9 derajat ya. Bisa juga kita gambarkan seperti ini. Di sini titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini suhu mula-mulanya negatif 12. Nah, setiap 10 menit, nih 10 menit naik 1. 10 menit naik 1. 10 menit naik 1. Ya, ini 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ini 30 menit. Berarti posisinya negatif 12, negatif 11, negatif 10, negatif 9. Nah, sekarang berada di posisi negatif 9. Caranya seperti itu ya. Kita lanjutkan nomor terakhir. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Ya, suhu mulanya 15 derajat Celcius, suhu air naik 5 derajat setiap menit. Berarti kalau 1 menit naiknya 5 derajat, 2 menit 10 derajat, 3 menit 15 derajat. Caranya seperti itu mudahnya ya. Kita hitung. Suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit. Suhu mula-mulanya 15 derajat Celcius ditambah kenaikan. Setiap 1 menit naiknya 5 derajat. 2 menit berarti 2 kali 5, 10. 3 menit berarti 3 kali 5, 15. 10 menit berarti 10 kali 5. 50 derajat. Jadi suhu mula-mula ditambah kenaikan itu 15 derajat tambah 50 derajat Celcius. Hasilnya 65 derajat Celcius. Jadi suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Bagaimana pembahasan tadi dari Pak Guru? Mudah bukan? Kalau masih agak sedikit bingung, silahkan nanti diulangi lagi dari awal sambil kamu kerjakan sendiri. Demikian pembahasan soal dari buku SPS. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.